Selamat pagi, siang, sore, malam, Puju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Melalui berbagai organisasi, gerakan rakyat yang semua bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional karena munculnya rasa nasionalisme dalam diri rakyat. Adapun faktor penyebab pergerakan nasional. 1. Faktor-faktor yang bersifat internal. A. Penderitaan dan kesengsaraan yang menurut rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan, kekejaman, dan eksploitasi dan ketidakadilan yang terjadi pada masa kolonial memicu munculnya perlawanan terhadap penjajah. B. Munculnya kaum terpelajar. Munculnya kaum terpelajar merupakan dampak positif dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Trias van Deventer. Kebijakan tersebut menjaga irigasi, dan edukasi. Edukasi atau pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda telah melahirkan golongan intelektual atau terpelajar di antara masyarakat Hindia Belanda. C. Kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, membangkitkan rasa harga diri dan kepercayaan diri bahwa bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat sendiri. Faktor-faktor yang bersifat eksternal. A. Keberhasilan pergerakan nasional negara lain. Keberhasilan pergerakan nasional dengan negara-negara lain, terutama negara Asia dan Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir, membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1904 dan 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Kemenangan tersebut menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa superior dan dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Pada masa itu, di benua Eropa dan Amerika berkembang banyak paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Paham-paham tersebut membangkitkan motivasi golongan terpelajar Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. B. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Kesadaran nasional bangsa Indonesia tidak terjadi pada diri saja, tetapi melalui suatu proses yang sangat panjang. Ada beberapa pihak yang berperan dalam pembentukan kesadaran nasional, antara lain kaum terpelajar, kaum profesional, dan pers. Peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Salah satu penyebab tumbuhnya nasionalisme adalah kesadaran dan akan kesamaan politik yang disebabkan penindasan, penjajahan oleh bangsa lain atau pengusaha yang otoriter. Kaum terpelajar dan profesional Indonesia bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Indis Party, Perindo Indonesia. Peranan pers dalam sejarah dunia. Pers memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Pers mampu mempengaruhi pendapat atau opini masyarakat untuk berpikir, atau bertindak sesuai dengan harapan. Pers tidak dapat lepas dari proses penyadaran pembentukan jati diri bangsa. Adapun organisasi pergerakan nasional yaitu organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Ketika didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo pada dasarnya merupakan gerakan kaum muda. Organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan, organisasi pergerakan yang bersifat nasional, dan sekian. Kemudian para pemuda membentuk Sumpah Pemuda yang dipusatkan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku putra bangsa satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putri Indonesia menjunjung masa persatuan. Sekian, Pak Mojo, terima kasih.